Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan BBM. Apa sajakah termasuk energi alternatif? Mari kita belajar sekarang. Ada dari energi matahari, ada dari air. Energi alternatifnya bisa menghasilkan listrik. Kemudian yang lainnya dari angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah di alam. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti BBM. Energi matahari dimanfaatkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat PLTA. Kemudian energi angin dimanfaatkan untuk membuat PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif, dapat menghemat penggunaan BBM. Manusia tidak lagi tergantung pada BBM. Pada saat ini sudah banyak bermunculan seperti sepeda listrik, kemudian mobil listrik, dan yang lainnya. Kemudian ada juga di rumah-rumah, beberapa rumah sudah ada panel suryanya. Jadi dia mandiri bisa menghasilkan listrik. Untuk saat ini mungkin harga panel surya ya lumayan mahal. Jadi mungkin nanti jika sudah banyak yang mengembangkan, mungkin akan murah. Jadi kita tidak tergantung terhadap pembangkit listrik negara PLN. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan BBM. Mengapa perlu energi alternatif? Karena ketersediaan BBM semakin menipis dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya. Semakin banyak kita butuh. Kemudian yang nomor 3, apa saja yang termasuk energi alternatif? Ya, seperti yang sudah kita baca tadi, yang termasuk energi alternatif adalah energi dari panas matahari, kemudian energi gerak air, dan energi gerak angin. Itu untuk pembangkit listrik, bisa menghasilkan listrik semuanya. Nomor 4, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Contohnya penggunaan kompor listrik.
selain kompor yang memerlukan BBM seperti minyak tanah. Untuk sekarang, kompor minyak tanah sudah tidak ada ya, lebih banyak ke kompor gas. Nah, terobosannya sekarang sudah pakai energi alternatif yaitu kompor listrik. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, persediaan BBM dapat habis sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Yo, siapa yang di rumah sering main layang-layang? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian bermain layang-layang di mana? Nah, saran Pak Guru, jika bermain layang-layang harus di tempat yang lapang. Jangan di jalan raya, tidak boleh ya, berbahaya. Kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, pada layar ditunjukkan beberapa gambar kreasi layang-layang. Nah, yang ini layang-layang berwarna merah dengan ada ekornya di belakangnya. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna garis dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Berikut ini adalah gambar layang-layang yang belum dihias atau belum bercorak dekoratif ya. Kalian bisa meniru gambar layang-layang yang ada pada layar dan juga pada buku paket kalian untuk diwarnai. Nah, kalian tiru dulu motifnya dengan garis dan bidang, kemudian diwarnai dengan warnaan kesukaan ya. Selamat mencoba. Kemudian, ini ada beberapa soal. Nah, dan pembahasannya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai 16.30. Masih ingat kan caranya? Mencari lamanya waktu atau durasi. Kalian kurangkan dulu 16.30 dikurang 15.30. 30 kurang 30, 0. 16 kurang 15 itu 1. Jadi 1 jam. Atau yang ditanya menit, berarti 1 jam itu adalah 60 menit. Lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit atau 1 jam. Kemudian soal nomor 2. Benny bermain mulai pukul 15.30 selesai 16.45. Kalian bisa memakai cara oret-oret seperti menghitung bersusun pengurangan ya. Nah, jika contoh yang pada layar ini 16.45 dikurang 15.30. Kalian bisa ambil buku orek-orek kalian, silakan dikurangkan. Ayo ditebak jawabannya berapa sebelum jawaban muncul pada layar. Ayo, siapa yang duluan? 16.45. Ayo, lebih dulu dari Pak Guru. 15.30 dikurangkan. Hasilnya 15. 16 kurang 15 itu 1. Jadi yang dicari adalah menit. Itu 1 jam 15 menit. 1 jam itu 60 menit. 60 tambah 15 jadinya berapa? 75. Ingat ya, mengubah satuan waktu. Jam ke menit. 1 jam 60 menit. Jadi satunya diganti pakai 60 ditambah 15. Semoga kalian bisa mencoba latihan seperti pada layar ini ya. Berikutnya, Edo bermain layang-layang
dari pukul 15.30 sampai 16. Jika yang sudah bisa menebak langsung, silakan ditebak berapa jawabannya. Jika belum, pakai teknik mengurangkan bersusun pendek. 16.00 dikurang 15.30. Nah, masih ingat caranya? Meminjam ya, ingat caranya meminjam. Kalian lihat pada layar, 0 dikurang 3 itu tidak bisa. Kalian pinjamkan di angka 6. Angka 6-nya dicoret. Jadi angka 5 ya, dipinjam 1. Nah, dipinjam 1 itu artinya 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi yang belakang itu ganti pakai angka 60. 60 kurang 30 hasilnya 30. 15 kurang 15 itu hasilnya 0. Jadi lamanya Edo bermain layang-layang adalah, sudah jelas ya, 30 menit. Nah, rajin berlatih di rumah agar kalian tambah lancar. Nomor 4. Ayo coba. Dicoba dulu di rumah. 17 dikurang 16.30. Berapa menitkah hasilnya? Ayo sebelum jawaban muncul. Ya, masih meminjam ini. 00 dikurang 30. Menit 00 dikurang 30. Tidak bisa, jadi pinjam di angka 7. Ya, jadi 60 kurang 30 hasilnya 30. 6 kurang 6, 0. 1 kurang 1, 0 juga. Jadi lamanya Siti bermain layang-layang adalah 30 menit. Nah, benar ya, yang sudah dapat 30, selamat. Yang belum masih bisa mencoba di soal nomor 5 berikut ini. Soal ini juga terdapat di buku paket kalian. 16.45 dikurang 16.30. Ayo, yang sudah tahu jawabannya. Dikurangkan. Nah, yang ini tidak meminjam, langsung dikurangkan. 5, 4 kurang 3, 1. 15 jadinya. 16 kurang 16, 0. Jadi, lamanya Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Ya, pintar ya semuanya. Lanjut soal nomor 6. Ayo, lebih cepat lagi. 16.45 dikurang 15.30. Ini tidak meminjam juga, karena masih bisa dikurangkan ya. Ayo, ditebak, kalian pasti bisa. Hasilnya adalah 45 kurang 30 itu 15, 16 kurang 15 itu 1. Nah, 1 jam 15 menit. Tapi yang ditanya menitnya saja. Kalian tidak boleh menulis 1 jam 15 menit karena ada jamnya di situ. Kalian ubah lagi 1 jam yaitu 60 tambah 15. Hasilnya 75. Ya. Dan akhirnya selesai. Untuk selanjutnya di situ ada tabel. Nah, tabel yang tadi ya. Tadi hasil yang sudah kita buat tadi 1 sampai 6. Nah, kita tinggal mengisikan saja. Tadi kita sudah mencari bersama-sama. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Nah, kembali nanti lihat ke tabel yang ada di depan. Yang paling lama adalah Beni dan Dayu. Yang paling singkat itu yang terakhir ya, Lani. Berikutnya urutan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Mulai dari yang paling lama. Yang paling lama. Mulai dari Beni, kemudian Dayu, Udin, Edo, Siti, dan Lani. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang membaca teks tentang energi alternatif. Jangan sampai lupa ya apa saja energi alternatif itu. Kemudian mengenal waktu.
Tadi soal cerita tentang durasi waktu atau lamanya waktu. Dan membuat karya dekoratif yaitu membuat gambar layang-layang dan mewarnainya ya sesuai dengan warna kesukaan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pak Guru akan upload video pembelajaran setiap hari. Kalian tetap semangat belajar dari rumah.